Implikasi aliran filsafat dan contohnya. Pengertian aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada di dalam dirinya. Aliran filsafat adalah pandangan atau pemikiran yang berbeda dalam memandang dunia dan segala isinya. Implikasi. Implikasi filsafat adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari penerapan atau penggunaan filsafat dalam suatu bidang atau aspek tertentu. Aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme, kedua, rasionalisme, ketiga, empirisme, keempat, dualisme, kelima, realisme. Aliran idealisme. Idealisme merupakan salah satu aliran yang dianggap memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Tetapi, gagasan-gagasan idealisme masih merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Idealisme ini dipopulerkan oleh Plato. Plato berpendapat bahwasannya kebenaran-kebenaran universal itu pada setiap aspek kehidupan, termasuk politik, agama, etika, dan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut aliran idealisme terbagi menjadi tiga, yaitu individual, masyarakat, dan yang berkaitan dengan Tuhan. Contoh penerapan aliran idealisme seperti dalam pendidikan, di mana aliran ini mengedepankan akal dan pikiran sebagai hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam aliran idealisme ada dua, yaitu metode dasar dan metode tinggi. Metode dasar adalah suatu metode yang menggunakan cara penyampaiannya dengan bermain. Metode ini sering digunakan untuk peserta didik tingkat PAUD, TK, dan SD. Sedangkan yang dimaksud metode tinggi adalah metode yang menggunakan cara berpikir kritis. Metode ini biasa digunakan untuk peserta didik tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah pandangan filsafat yang menganggap bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Aliran ini dipopulerkan pada abad ke-17 dan ke-18 dan menjadi salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh pada masa itu. Dalam perkembangannya, aliran rasionalisme juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, filsafat, hukum, dan penelitian ilmiah. Aliran rasionalisme memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menekankan pentingnya akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Kedua, mengembangkan metode-metode logika dan analisis dalam memperoleh pengetahuan. Ketiga, menolak penggunaan pengalaman atau observasi sebagai sumber pengetahuan yang sah. Keempat, menciptakan teori-teori yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum. Kelima, meningkatkan kualitas pengetahuan yang diperoleh melalui proses ilmiah. Keenam, membantu dalam mengembangkan etika keilmuan modern. Ketujuh, menambah tujuan ilmiah terkait peran filsafat ilmu dalam kehidupan manusia dalam berpikir dan pengetahuan secara bijaksana. Contoh aliran rasionalisme. Yang pertama, dapat diterapkan dalam penelitian ilmiah dengan mengutamakan penggunaan logika dan analisis dalam proses penelitian. Dalam penelitian ilmiah, aliran rasionalisme dapat membantu dalam pengembangan teori-teori yang baru didasarkan pada prinsip-prinsip umum. Kedua, dapat diterapkan dalam filsafat hukum dengan mengutamakan kebenaran dengan bukti empiris. Rasionalisme ini khususnya digunakan pada hukum legal dan pendekatan positisme dan realisme. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mengutamakan penggunaan logika dan analisis dalam proses belajar mengajar. Metode yang digunakan dalam aliran rasionalisme adalah metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan prinsip-prinsip umum yang menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Keempat, dapat diterapkan dalam filsafat ilmu dengan mengutamakan penggunaan akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Dalam filsafat ilmu, aliran rasionalisme dapat membantu dalam pengembangan etika, keilmuan modern, dan menambah tinjauan ilmiah terkait peran filsafat ilmu dalam kehidupan manusia dalam berpikir dan berpengetahuan secara bijaksana. Aliran empirisme. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. David Hume adalah tokoh empirisme yang menolak tentang ide-ide bawaan yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman.
Ia juga mengembangkan teori tentang asosiasi ide, yaitu bahwa ide-ide yang terkait erat dalam pengalaman manusia akan terkait erat dalam pikiran manusia. Contoh penerapan aliran empirisme. Pertama, dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mengutamakan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam pendidikan, aliran empirisme dapat membantu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis pengalaman dan observasi. Yang kedua, dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan sosial dengan mengutamakan penggunaan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan sosial, aliran empirisme dapat membantu dalam pengembangan teori baru yang didasarkan pada pengalaman manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan alam dengan mengutamakan penggunaan pengalaman dan observasi sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan alam, aliran empirisme dapat membantu dalam pengembangan teori-teori baru yang didasarkan pada pengalaman observasi. Aliran dualisme. Aliran dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan bahwa ada dua substansi yang berbeda dan terpisah dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Contoh penerapan aliran dualisme. Yang pertama, dapat diterapkan dalam filsafat pikiran dengan mengutamakan pemisahan antara jiwa dan raga. Dalam filsafat pikiran, aliran dualisme dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang didasarkan pada pemisahan antara jiwa dan raga. Kedua, dapat diterapkan dalam etika dengan mengutamakan pemisah antara kebaikan moral dan kebaikan fisik. Dalam etika, aliran dualisme dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang didasarkan pada pemisah antara kebaikan moral dan kebaikan fisik. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam filsafat agama dengan mengutamakan pemisahan antara dunia materi dan dunia roh. Dalam filsafat agama, aliran dualisme dapat membantu dalam pengembangan teori-teori baru yang didasarkan pada pemisah antara dunia materi dan dunia roh. Yang keempat, dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mengutamakan pengembangan kecerdasan dan kebijaksanaan jiwa serta pelatihan tubuh. Dalam pendidikan, aliran dualisme dapat membantu dalam pengembangan metode pembelajaran yang berbasis pada pemisah antara kecerdasan dan kebijaksanaan jiwa serta pelatihan tubuh. Aliran realisme. Realisme adalah aliran seni rupa yang memandang dunia sebagai sesuatu yang nyata dan menciptakan hasil seni yang akurat dan terperinci tentang kehidupan dan masalah-masalahnya. Aliran ini menciptakan karya seni yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dunia nyata tanpa dibuat-buat. Aliran ini semakin populer dan masyarakat meninggalkan seni tradisional yang bersifat idealis. Aliran realisme berkembang dan menjadi sebuah seni lukis. Seni lukis kemudian berkembang dan memiliki berbagai jenis aliran, mulai dari naturalisme, realisme, surrealisme, hingga kubisme. Contoh penerapan aliran realisme. Yang pertama, dapat diterapkan dalam seni rupa dengan mengutamakan penggambaran yang akurat dan terperinci tentang kehidupan dan masalah-masalahnya. Dalam seni rupa, aliran realisme dapat membantu dalam pengembangan teknik dan gaya lukisan yang akurat dan terperinci. Kedua, dapat diterapkan dalam sastra dengan mengutamakan penggambaran yang akurat dan terperinci tentang kehidupan dan masalah-masalahnya. Dalam sastra, aliran realisme dapat membantu dan pengembangan teknik dan gaya penulisan yang akurat dan terperinci. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam teater dengan mengutamakan penggambaran yang akurat dan terperinci tentang kehidupan dan masalah-masalahnya. Dalam teater, aliran realisme dapat membantu dalam pengembangan teknik dan gaya pementasan yang akurat dan terperinci. Keempat, dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mengutamakan
pengembangan kecerdasan dan kebijaksanaan jiwa serta pelatih tubuh. Dalam pendidikan, aliran dualisme dapat membantu dalam pengembangan metode pembelajaran yang berbasis pada pemisahan antara kecerdasan dan kebijaksanaan jiwa serta pelatihan tubuh. Baik, yang dapat kita simpulkan dari aliran filsafat pendidikan adalah bahwa aliran-aliran tersebut dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan dan menentukan nilai-nilai esensial yang diarahkan pada tujuan dan pelaksanaan pendidikan. Setiap aliran memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan pendidikan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari setiap aliran juga berbeda-beda. Namun, kesimpulan umum dari aliran filsafat pendidikan adalah bahwa pendidikan harus memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan, serta mempersiapkan anak didik ke arah kematangan akal dengan memberikan pengetahuan. Baik, hanya sampai sini saya bisa jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.